A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia yang tak terhingga yang masih kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, nikmat iman dan Islam masih kita rasakan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kedua nikmat tersebut tetap terjaga di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kemudian nikmat yang tak kalah besar pula Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah masih Allah memberikan kita semangat untuk terus menuntut ilmu agama. Duduk sejenak ba'da maghrib sampai menjelang isya di hari Sabtu kali ini bukti bahwasanya Allah masih meringankan kaki kita, terus semangat, diberi taufik oleh Allah untuk cinta, untuk terus belajar ilmu agama. Yang mana tentang keutamaan ilmu agama itu sendiri Bapak Ibu sekalian, salah satunya di hadis Nabi SAW bersabda, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu itu dimintakan ampun. Wah, Masya Allah. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat, yang di bumi, dan juga bahkan ikan yang berada di lautan. Kalau kita lihat jumlahnya makhluk yang di langit, di bumi, di lautan, itu mungkin gak terhitung ya, saking banyaknya. Ini akan terus mendoakan istighfar, ampunan kepada Allah bagi orang yang berilmu. Semoga kita termasuk mereka. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan fikih kita masih dengan Al-Fiqhul Muyassar, kitab fikih praktis fi dhau'il kitab wa sunnah, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terakhir yang kita bahas kemarin Bapak Ibu sekalian masih di bab terakhir kitab sholat, yaitu sholat jenazah dan hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Sudah kita lewati beberapa permasalahan ya, tentang hukum memandikan jenazah dan mengkafaninya. Kemudian siapa yang berhak memandikan? Kemudian bagaimana cara mengkafani? Dalilnya apa? Kemudian sholat jenazah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga sunnah-sunnah di dalam sholat jenazah. Ini yang terakhir kita bahas di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah di kesempatan kali ini akan kita selesaikan, semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, 3 permasalahan berikutnya yang terakhir ya, tentang hamlul janazah wasairu biha, membawa, menggotong jenazah dan berjalan menuju ke kuburan. Ini ada pembahasannya. Kemudian dafnul mayyit wasifatul qabri wa ma yusannu fihi. Kemudian yang kedua nanti menguburkan jenazah, tata caranya dan juga apa yang disunahkan tatkala menguburkan jenazah. Kemudian yang terakhir at-ta'ziyah hukmuha wa kaifiyatuha. Takziah
melayat hukumnya dan tata caranya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan berikutnya setelah kita bahas kemarin tentang sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah dan keutamaannya sangat besar ya bagi yang melakukannya, maka dibahas di sini tentang hamlul janazah wasayru biha, menggotong jenazah dan berjalan dengan jenazah tersebut ke pekuburan. Di sini dibahas oleh sang penulis, yusannu ittiba'ul janazah wa tasyi'uha ilal qabri. Hukumnya nggih Bapak Ibu sekalian, disunahkan mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Jadi kalau sudah disolatkan, selesai prosesi pemandian, pengkafani disolatkan, itu di rumah duka sudah selesai itu. Tinggal dibawa saja. Nah, ini disunahkan untuk bapak-bapak ikut, khususnya bapak-bapak nggih. Nanti kalau perempuan ada hukum tersendiri tentang ikut ke kuburan atau tidak. Disunahkan untuk mengiringi jenazah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil 'azimaini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah diurus sampai disolatkan, maka dia mendapatkan 1 qirat. Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa yang menyaksikan pengurusan jenazah sampai dikubur, ikut dia jadi, maka dia mendapatkan qiraton, 2 qirat. Apa qiraton ini? Seperti jabalainil azimaini, 2 gunung yang sangat besar. Pahala gampang dan mudah, sekedar jalan Pak. Jalan dari rumah duka mengiringi jenazah. Nanti kalau ada kesempatan gantian ngusung ya gantian. Kalau enggak ya diiringi di depan, di belakang, di samping, bebas. Dapat pahala 1 gunung tambahan lagi setelah menyolatkan sebelumnya. Kemudian wayan baguli muslim idza alima biwafati ahadin minal muslimin an yakhruja li hamli janazatihi was salati alaihi wa dafnihi. Ini nggih Bapak Ibu sekalian, sepantasnya adab hak seorang muslim ke muslim yang lain. Jika dia tahu ada seorang yang wafat dari kalangan muslim yang lain, tetangganya, saudaranya, temannya, maka dia harus tergerak hatinya untuk keluar. Meskipun nggak diminta, keluar dari rumahnya, bismillah, kalau ada perlu bantuan, pengen bantu saya, ada yang bisa dibantu, pengen saya lakukan, dibantu. Menggotong jenazah, mensolatkan jenazah sampai menguburkannya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain 5. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk yang sakit. Wattiba'il janaiz, dan mengiringi jenazah. Jadi ini nggih, kalau ada seorang muslim dalam kondisi ini, kaitannya dengan mengurus jenazah sampai perlu bantuan untuk mengangkat, maka kita ikut di dalam hal tersebut. Wa yata'akkadu dzalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi. Sunnah tadi Bapak Ibu sekalian, ini lebih ditekankan lagi tatkala jika tidak ada seorang pun yang keluar untuk ngurus jenazah tadi. Loh, ada kabar meninggal kok nggak ada yang gerak ini ya? Meskipun itu hukumnya sunnah untuk mengurus jenazah sampai menguburkan, maka kalau nggak ada yang bergerak sama sekali, ini lebih ditekankan lagi untuk segera membantunya. Kemudian di sini terbahas ketika membawa jenazah itu tidak masalah digotong pakai kendaraan atau pakai tunggangan, biasanya ambulan atau mobil atau yang lainnya. Terlebih lagi kalau jarak tempuh rumah duka dengan pekuburan itu jauh, maka nggak ada masalah jenazah ini digotong, diusung pakai kendaraan. Tapi kalau dekat, nah ini ya, kalau dekat ya hendaknya dipanggul langsung berjalan kaki.
dipanggul langsung berjalan kaki, tidak pakai kendaraan kalau dekat. Wa 'alal mutabi'i laha al-musyarakatu fil hamli, dan yang ngikut jenazah tadi dari rumah duka ke pekuburan maka ikut serta juga dalam menggotongnya, gantian. Kasihan Pak, apalagi kalau jaraknya lumayan jauh ya dari rumah ke kuburan, meskipun jalan kaki mungkin 300 meteran, tapi kalau dari awal 4 orang 6 orang itu saja jenazahnya maaf agak berat, mungkin tubuhnya gemuk, wah ini itu pulang-pulang dari pengurusan jenazah langsung pijet itu Pak, wah itu langsung kena ini bahunya, kasihan. Mas capek ya? Wah ya enggak, langsung dibantu langsung diganti, langsung gantian Mas, langsung gantian. Jadi ikut serta dalam menggotongnya. Kemudian disyariatkan Bapak Ibu sekalian dafnul mayyit fi maqbarati khasatin bil mauta. Disyariatkan dalam menguburkan ini Bapak Ibu sekalian, lokasi pekuburan adalah satu lokasi yang dikhususkan emang untuk orang yang sudah meninggal. Jadi enggak di sembarang tempat, enggak di rumah, enggak di kebun belakang rumah, enggak di pekarangan, enggak. Di lokasi khusus di mana orang meninggal dikuburkan di situ. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfanul mauta fil maqbaratil baqi'. Alasannya karena dahulu Nabi pun juga sama. Di zaman beliau orang-orang meninggal dikuburkan di pekuburan khusus, Baqi' namanya. Mungkin Bapak Ibu yang sempat sudah merasakan haji dan umroh, kemudian bisa mampir ke lokasi penting di sana, mungkin mampir ke sini, mungkin mampir ke kuburan Baqi' itu. Kalau penasaran pengen lihat ya di YouTube ada kuburan Baqi', kondisi kuburan Baqi' sejak dulu sampai sekarang Pak, gak berubah. Model kuburannya kayak gitu, gak ada kijing gak ada kijingnya. Sederhana, cuman digunduk saja, dikasih batu sebagai tanda. Bagi yang penasaran lihat di YouTube kuburan Baqi' saat ini, mungkin bisa. Tentang ini ya. Terus maaf Bapak Ibu sekalian, kemudian ada anjuran, bahkan ada ulama yang bilang dipisahkan antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan non muslim, dipisahkan. Kuburan non muslim sendiri, kuburan kaum muslimin sendiri. Itu pun dulu juga dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburannya juga terpisah. Ini ya Bapak Ibu sekalian, dengan banyak pertimbangan ya kenapa dipisah kuburan kaum muslimin dengan non muslim. Mungkin nanti akan kita tambahkan. Kita lewati dulu pembahasan di sini. Kemudian tentang membawa jenazah ini, dari pengurusan sampai membawa dan menguburkan disunahkan untuk bersegera ya. Bersegera. Jadi kalau gotong ngusung jenazahnya ya jalannya cepat, nggak lari, nggak juga lambat seperti mungkin bapak-bapak ibu pernah lihat di televisi, ada pemakaman resmi pakai tentara itu, jalannya pelan banget itu, terus ada tembakan jeder untuk melepas kepergian tentara yang meninggal ini, itu terlalu pelan, nggak juga lari kayak maraton, wah malah jatuh nanti dari keranda, kepleset, jatuh, masuk ke molen gitu ya. Enggak ya, itu film yang lain ya Bu ya, sinetron adab kalau nggak salah ya. Ibu-ibu nonton sinetron adab nggak? Ada jenazah diusung, jatuh, masuk ke molen. Wah itu juga nggak benar ya, nggak benar. Intinya Bapak Ibu sekalian, dipercepat dengan cepat yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Intinya jalannya lebih daripada jalan biasa santai. Wallahu ta'ala alam. Alasannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah di dalam membawa jenazah ini. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimuha ilaihi. Kalau jenazahnya ini orang baik, orang soleh, lebih cepat sampai.
maka kebaikan lebih cepat dirasakan jenazah tadi. Segera dapat kenikmatan kubur, dilapangkan kuburnya, dilihatkan tempatnya di surga dan seterusnya. Wa in taku siwa dzalik fasyarun tad'unahu ala an riqabikum. Kalau jenazah ini selain itu, maaf alias tidak soleh, maka keburukan segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Segera bebas dari tanggungan, selesai. Ini Bapak Ibu sekalian disunahkan untuk dipercepat, nggak terlalu cepat seperti lari gitu, nggak lambat juga seperti jalan santai itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagi orang-orang yang mengiringi jenazah, tadi sudah dibahas ya, boleh di depan rombongan, boleh di depan keranda yang sedang diusung itu, boleh di sampingnya untuk siap-siap ganti kalau ada yang perlu ganti, boleh di belakang. Intinya di posisi manapun itu sudah terhitung mengiringi jenazah. Kemudian disunahkan tidak ada raf'i saut, tidak mengangkat suara, nggak ada suara apapun yang diucapkan yang mengiringi ini. La bi qiraatin wala bi ghairiha, tidak baca Quran, tidak baca zikir dan selainnya, nggak ada baca sama sekali. Tenang, khusyuk, berpikir, ini kalau saya diusung seperti ini, apakah saya sudah siap? Jadi dia khusyuk dalam mengikuti ini, tidak mengangkat suara baik dengan bacaan Quran ataupun zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ini semua tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memanfa'alahu faqad khalafa sunnah. Barang siapa yang melakukan hal itu maka menyelisihi sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian terakhir catatan khusus buat ibu-ibu, la yajuzu linnisa al-khuruju ma'al janazah. Tidak boleh bagi perempuan ikut keluar mengiringi jenazah ke pekuburan. Ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Beliau radhiyallahu anha, beliau bersabda, beliau berkata, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang, perempuan-perempuan itu, Ummu Atiyah mengatakan nuhina, kami para perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah. Jadi yang bawa jenazah dari rumah duka pekuburan sampai dikuburkan selesai cuman para lelaki saja, khusus bagi para lelaki saja. Kemudian ada aturan Bapak Ibu, khusus bagi bapak-bapak yang ikut ya di pekuburan nanti. Yukrahu lil musyayyi al julusu hatta tud'al janazah alal ardi. Dimakruhkan bapak-bapak sekalian duduk-duduk di sekitaran pekuburan sampai jenazah itu diletakkan di tanah, sampai selesai diletakkan di tanah, ditumpuk tanah sebagian, lah itu baru bapak-bapak boleh duduk istirahat. Selama masih diusung kemudian sampai ke lokasi belum dimasukkan, ya nunggu, berdiri, tidak duduk-duduk. Ini hukumnya makruh kalau duduk-duduk sedang si mayit belum diletakkan di tanah. Ini berdasarkan larangan linahyihi sallallahu alaihi wasallam anil julusi hatta yudha. Karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari duduk sebelum jenazah tadi diletakkan di tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah tentang mengiring jenazah dari rumah duka ke pekuburan. Kemudian berikutnya mas'alatul tsaminah dafnul mayyit wa sifatul qabri wa ma yusannu fihi. Menguburkan jenazah, caranya dan apa yang disunahkan ketika menguburkan jenazah ini. Yusannu an yu'ammakal qabru, disunahkan untuk mendalamkan tanah kuburan. Jadi didalamkan, Pak. Bismillah. Wa an yuwassa', dan dilonggarkan. Wallahu a'lam, kuburan, tanah pekuburan satu dengan yang lainnya nggih, itu ada kebijakan masing-masing.
berapa sih lebar sama panjangnya itu yang diizinkan di sana, karena nanti kaitannya dengan luas tanah sisanya buat warga yang lain. Tidak boleh terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit, nanti nggak bisa masuk jenazah tersebut. Tapi kalau longgar disunahkan untuk diperdalam sama dilonggarkan sedikit, diluaskan sedikit. Wa an yulhadalahu fih, dan dibikin lahat. Lahat itu cekungan. Jadi di bagian bawah tanah itu, Pak, itu dibikin cekungan yang ke arah barat sini. Yang nanti jenazah itu akan dipepetkan ke dinding yang ke sini, ke arah barat itu. Di situ dibikin cekungan, namanya lahat. Cekungan di arah barat, nanti di situ jenazah akan dipepetkan ke situ. Setelahnya nanti akan ditutup dengan batu bata atau kayu, diganjel dulu ya, maaf ya, diganjel dulu punggungnya biar tetap nempel di miring ke kanan, nempel ke tembok sebelah barat itu. Jadi disunahkan dibikin lahat, dibikin lahat. Kalau tidak bisa dibikin lahat, mungkin gara-gara tanahnya itu kering banget, tanahnya kuburan itu kering banget, dibikin lahat, gerongan di sebelah bawah kanan tadi, barat tadi, ambruk malahan, malah ambruk. Nah, itu kalau nggak bisa, maka dibikin syak. Syak itu di bagian tengah di bawah sini. Jadi ini maaf ya untuk bapak-bapak ya. Ini gini aja, maaf. Ini lubang lahat, lubang kubur. Kalau lahat itu di sebelah sini mepet ke arah barat. Kalau nggak bisa dibikin, maka dibikin lubang di bawah sini. Namanya syak. Nanti mayit akan ditaruh di sini. Akan ditaruh di sini, nanti baru ditutup dengan kayu atau bata. Jadi ada lubang di sana. Ada lubang kecil untuk tubuhnya pas. Kalau tadi lubang kuburnya 2x1 meter ya, 2x1, nanti lahat ini paskan tubuhnya, dipaskan tubuhnya, atau syak tadi namanya. Kalau disuruh milih Bapak Ibu sekalian, dua-duanya tadi antara lahat dengan syak, lubang di arah barat sama lubang di bawahnya, maka lebih utama lahat. Rasulullah SAW bersabda, al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahat itu untuk kita kaum muslimin, wasyakku li ghairina, dan syak yaitu lubang di bawah itu untuk selain kita. Jadi dari kalangan Nasrani, Yahudi dan umat-umat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini hanya sekedar sunnah saja, kalau bisa dilakukan kalau memungkinkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah siap tanah kuburan dan jenazah akan dimasukkan ke dalam, maka yudha'ul mayyit fi lahdihi ala syakihil aiman, diletakkan jenazah itu berbaring di sisi sebelah kanannya. Jadi maaf ya, kalau tadi kita gambarkan seperti ini, gini aja ya, persegi panjang ya. Ini lahatnya di sini. Jenazah itu nanti di pojokkan tembok sini, kepalanya di sebelah sini, kakinya di sini, miring sebelah kanan menghadap kiblat. Miring sebelah kanan menghadap kiblat, nempel ke tembok sebelah barat. Nempel ke tembok sebelah barat, miring sisinya sebelah kanan. Ini seperti posisi tidur kita, Bapak Ibu sekalian. Posisi tidur kita disunahkan oleh Nabi SAW. Ketika tidur itu kita berbaring di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan. Kalau kaitannya dengan penguburan jenazah, sebelah kanan menghadap ke kiblat, berarti kepalanya di sini, kakinya di sini, menghadap ke sana. Itu posisi sang mayit. Kemudian ditutup celah lahat tadi, karena sudah posisi miring ya. Maaf, diganjel dulu bagian punggung mayit tadi dengan batu-batu. Ini biasanya bapak-bapak sudah tahu ya, batunya itu lempung itu yang di kepal-kepal itu bunder, kalau enggak kotak bebas ya. Kalau enggak ada ya
batu bata, intinya untuk mengganjel punggungnya biar tidak jatuh terlentang lagi nanti. Jadi biar diganjel itu nempel ke dinding terus, nempel ke dinding sebelah barat tadi. Kemudian setelah itu ditutup lahat tadi dengan batu bata, tanah atau semisalnya. Biasanya kayu ya. Biasanya kayu, sisa peti itu yang kadang di bawah itu nggih. Itu dihancurkan, kayunya dimasukkan ke situ. Setelah itu baru ditimbun dengan tanah. Itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Setelah ditimbun dengan tanah, dipenuhi sampai ke atas, wa yarfa'ul qabru 'alal ardi qadra shibrin musannaman. Ditinggikan puncak kuburan itu Pak, sejengkal dibentuk seperti musannam. Sannam itu punuk unta, melengkung gini. Musannaman disubuti dzalika fi sifatil qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Kenapa dibentuk seperti ini? Karena telah ada contohnya kuburan Nabi dan dua sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar, kuburannya juga seperti itu. Dibentuk belenduan seperti ini, seperti punuk unta. Jangan segitiga ya. Jangan segitiga atau bentuk-bentuk yang lain, nanti jadi aneh kuburannya. Kemudian liyuk lama annahu qabrun fala yuhan. Supaya apa? Dibikin gundukan ini enggak dibikin rata saja dengan tanah, supaya orang tahu ini sudah ada orang di dalamnya. Ini kuburan. Biar tidak diinjak-injak, biar tidak dihinakan. Ini ada orang di dalamnya. Kaum muslimin yang meninggal. Wala ba'sa biwad'i ahjarin aw ghairiha ala atrafihi. Boleh hukumnya diletakkan batu di ujung-ujungnya, ujung arah kepala sini atau ujung di arah kakinya, boleh diletakkan batu-batuan supaya libayani hududihi wa ma'rifatihi, untuk tahu batasannya biar tidak digali lagi. Kalau di sini misalkan nanti gundukannya kena hujan, gundukannya hilang, masih ada batu di sana sebagai pertanda kalau ini sudah ada yang menghuni. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa yahrumu bina 'alal qubur wa tajsisuha wa julusu 'alaiha. Hukumnya haram Bapak Ibu sekalian membangun kuburan. Hukumnya haram membangun kuburan dengan bangunan jenis apapun, di semen, di batu bata, dicat, di kapur, dibikin bangunan apapun sampai semegah. Mungkin yang Bapak Ibu pernah lihat itu bangunan megah banget, ternyata kuburan. Ini hukumnya haram. Membangun kuburan itu dengan sesuatu bangunan di atasnya, kijing atau apapun, hukumnya haram. Dan duduk di atas kuburan juga haram. Jadi ini Bapak Ibu yang sedang melayat sampai ke kuburan ya, sambil nunggu prosesi jenazah dikubur, jangan istirahat, duduki kuburan yang lain. Jangan. Nanti duduknya di bawah pohon saja atau di sekitaran situ, yang jangan ada kuburannya di jalan. Jangan pas kuburan orang lain diduduki atau diinjak-injak. Ini hukumnya terlarang. Kemudian makruh hukumnya memberi tulisan, kecuali sekedar kebutuhan untuk tanda saja. Kalau tulisan biasanya gini ya, tulisan yang pernah kita lihat itu komplit banget ya. Nama, wafat, lahir, wafat, dan apalagi ada tulisan apalagi. Hukumnya makruh menulis seperti itu, kecuali hanya sekedar untuk tanda saja. Tanda bahwasanya di sini kuburan saudara saya, kerabat saya, mungkin dikasih tanda sekedarnya saja. Nama, kalau nama tok saja, nggak usah dikasih tulisan-tulisan yang lain, tanggal lahir, wafat, meninggal di mana dan sebagainya. Secukupnya saja. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru."
an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Zada Tirmidzi wa an yuktaba alaiha. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, kita dilarang oleh Nabi SAW melarang kita untuk mengkapur, mengecat kuburan. Kalau dulu diwarnai dengan kapur putih gitu, beda dengan yang lainnya, ini dilarang. Udah apa adanya warna tanah itu, jangan diwarnai. Dilarang juga duduk di atas kuburan. Dilarang juga yubna alaihi, bangunan di atas kuburan. Di riwayat ini hadis riwayat Muslim. Di riwayat Tirmidzi ada tambahan, dilarang an yuktaba alaiha, dikasih tulisan apapun. Di kuburan itu dilarang dikasih tulisan apapun. Wallahu taala a'lam. Mungkin tadi referensi di awal tadi Bapak Ibu sekalian, kalau penasaran kuburan seperti ini silahkan lihat di kuburan Baqi. Videonya kayak gitu, menggunduk saja, ada batu besar di, kalau nggak salah di arah kepalanya sini ya, nggak ada tulisan apapun, nggak ada tulisan apapun. Siapa yang dikubur di situ, wallahu a'lam, kaum muslimin sejak dahulu sampai sekarang. Lah nanti gimana kalau keluarganya mau apa istilahnya melayat di kuburan? Ya sudah, diingat-ingat lokasinya di sana, mungkin tandai dengan batu yang mungkin batu ini membedakan dengan batu yang lainnya. Jadi nggak perlu ada tulisan macam-macam. Wallahu ta'ala. Kenapa sih sampai ada larangan dari Nabi SAW seperti ini? Li'anna hadha min wasaili syirki wa ta'alluqi bil adrihah wa hadha mimma yaktaru bihi al-juhal wa ta'allaquna bihi. Karena ini tadi Bapak Ibu sekalian, diwarnai, dibangun dengan megah, dikasih tulisan-tulisan dan seterusnya. Ini sarana menuju kesyirikan dan mengagungkan penghuni kubur ini. Akhirnya kalau seorang melihat kuburan itu bagus, dihias-hiasi dengan macam-macam, itu dia akan mengagungkan kuburan ini dan penghuninya. Nah, inilah hal yang kita khawatirkan oleh Nabi SAW. Seorang akan terjatuh kepada syirik, dia akan minta nanti ke penghuni kuburan ini karena kuburannya beda dengan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu kalau penasaran kuburan yang hebat, yang mewah, silahkan. Orang-orang sufi mengagungkan kuburannya itu mewah banget Pak. Nggak cuman di semen, di tegel, di marmer dikasih hiasan-hiasan, kemudian dikasih bunga di sana sini, bahkan di luarnya itu ada kiswah, kain yang menutupinya. Itu masuk ke situ, sujud-sujud, tunduk-tunduk, nanti nyiumi kuburan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, kalau kuburan itu dibangun akan dimuliakan melebihi yang seharusnya. Akhirnya punya ketergantungan, minta ke sana, jatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian berikutnya wa yahrumu aidan israjul kubur. Diharamkan juga menerangi kuburan. Maksudnya kuburan masing-masing itu ada lampunya sendiri-sendiri. Nah, itu haram. Tapi kalau lampu untuk menerangi jalan, nah itu enggak apa-apa. Jadi kuburan itu ya bisa dilewati oleh kendaraan ya. Seperti kuburan di Makam Haji itu. Kendaraan lewat situ, di situ ada lampu-lampu di pinggir jalan, itu nggak apa-apa. Ya nggak boleh di area kuburan sana ada kuburan khusus lampunya sendiri. Nanti ada kuburan lagi dilampui sendiri. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Lima fihi minat tasyabbuh bil kufar wa idha'atil mal wa bina'il masajid 'alaiha. Alasannya menyerupai orang kafir, menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga itu termasuk membangun kuburan, itu juga tidak boleh. Diharamkan juga sholat 5 waktu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di samping kuburan, itu juga terlarang. Ada satu sholat yang dibolehkan Bapak Ibu sekalian di area pekuburan, dan Nabi dulu pernah melakukannya bersama sahabat, yaitu sholat jenazah. Nah, sholat jenazah boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang tertinggal sholat jenazah di rumah. Dahulu Nabi dikabarkan
seorang yang ngurus masjid itu meninggalnya malam hari dan larut. Sahabat yang tahu langsung diurus, dikuburkan malam-malam. Pagi harinya Nabi baru tahu, akhirnya berangkat ke kuburan dengan sahabat yang belum menyolatkan, sholat jenazah di situ. Sholat jenazah di kuburan hukumnya boleh karena ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat-sholat yang lain tidak boleh melakukan sholat di samping kuburan atau di sekitar kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi kuburan nabinya diagungkan, mereka sholat di samping kuburan tersebut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagi yang sedang berada di lokasi kuburan, entah mengiringi jenazah atau sedang melayat ya, atau apa tadi, ziarah kubur, maka diharamkan menghinakan kuburan dengan cara menginjak-injaknya atau dengan cara duduk-duduk di atasnya. Nginjak-nginjak ini maksudnya ya pas di atasnya gitu ya. Adapun kalau di celah-celah sampingnya untuk jalan karena lokasinya di sana harus lewat sini, di celah-celahnya nggak ada masalah. Oh ya, ada satu lagi diperintahkan kita ketika masuk lokasi kuburan, tadi belum sempat dibahas ya, lupa, melepas sandal. Melepas sandal itu ada. Melepas sandal. Rasulullah SAW di hadis Abu Hurairah bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu thiyabuhu wa takhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Ini tentang duduk-duduk nggih. Larangan duduk di atas kuburan. Salah seorang kalian duduk di atas batu bara api, kemudian terbakar bajunya, kemudian sampai ke kulitnya, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Lebih baik dia duduk di atas api, terbakar baju dan kulitnya, lebih baik bagi dia daripada duduk di atas kuburan. Ini ancaman bahwasanya duduk di atas kuburan itu terlarang. Kemudian kalau hadis tentang dilarang menginjak dan melewati kuburan memakai sandal ya nggak disebutkan di sini, tapi ada di hadis riwayat Tirmidzi tentang hal itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, disunahkan ketika sudah selesai prosesi penguburan, sebelum pulang disunahkan untuk mendoakan si mayit dengan doa minta diampuni dan juga diberi keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Karena mereka nanti ketika jenazah ini, ketika para pelayat itu pergi, akan didatangi malaikat bertanya tentang 3 hal itu. Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Was'alulahu at-tasbita fa innahul ana yus'al, dan mintalah keteguhan dirinya bisa menjawab soal pertanyaan karena nanti dia sebentar lagi akan ditanya. Doanya gimana? Doanya sendiri-sendiri ya. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah teguhkanlah dia di dalam menjawab pertanyaan ini. Ini doa didoakan sendiri-sendiri, tidak perlu bareng-bareng, diaminkan bareng-bareng, tidak perlu. Doa sendiri-sendiri ketika masing-masing sudah mau meninggalkan lokasi pemakaman untuk pulang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ternyata tidak selesai, masih ada satu tentang takziah. Mungkin nanti kita susulkan saja. Takziah ini melayat ya, menghibur orang yang sedang tertimpa musibah dengan ajakan untuk sabar dan didoakan supaya dapat pahala dengan kesabarannya
Jangan bersedih berlarut-larut. Jangan bersedih berlarut-larut. Itu takziah, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah waktunya isya nggih. Mungkin untuk pertanyaan ditunda terlebih dahulu. Di pertemuan berikutnya ketika ada waktu longgar. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Ada salah ucap datangnya dari kami pribadi, dan kami mohon ampun pada Allah atas kesalahan tersebut. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.